Golongan Karya Provinsi Bengkulu dan unsur saya dan kami peninjau lagi live streaming di atas unsur fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu. Unsur pimpinan daerah ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Golongan Karya. Undangan terdiri dari perwakilan institusi, forum komunikasi pimpinan daerah Provinsi Bengkulu, para tokoh dan fungsionaris Partai Golkar, sesepuh dan binispu Partai Golkar, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para undangan yang kami hormati, di dalam pelaksanaan musdalub ini, DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, kami adalah dari kepanitiaan tentu saja mengalami banyak kekurangan dan kekeliruan. Kepada para peserta dan para peninjau, para undangan sekalian, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami hormati, berikutnya kita ikuti dan simak bersama sambutan dari pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Kepada yang kami hormati Bapak Eni Said, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan, Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Darul Siska, Wakil Ketua Korbit Kepartaian DPP Partai Golongan Karya. Tepuk tangan untuk Pak Darul Siska. Bagi Golkar Provinsi Bengkulu, Pak Darul ini bukan orang asing. Kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan beliau pernah menjadi PLT di Provinsi Bengkulu ini. Pak Darul meninggalkan legasi digantikan oleh Pak Ridwan Mukti, waktu itu adalah Gubernur Provinsi Bengkulu. Insya Allah kalau Tuhan menghendaki, saya kurang lebih 7 bulan menjadi PLT Ketua DPD Golkar Provinsi Bengkulu akan meninggalkan legasi yang sama. Pak Wahidin Mirsah insya Allah siap berbagi. Pak Darul tidak sendiri, datang ke Bengkulu ditemani banyak sekali rombongan, karena rupanya Bengkulu cukup memukau teman-teman DPD. Hadir di sini Pak Taufik Hidayat. Saya minta berdiri Pak Taufik. Pak Taufik ini Ketua Bidang Organisasi Daerah, mantan anggota DPR dan mantan Presidium KAHNI. Nah, kalau yang pernah dengar KAHNI, Pak Taufik. Di Golkar sekarang beliaulah yang mengendali urusan-urusan organisasi seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang ribut-ribut nanti Pak Taufik yang menyelesaikan. Di sini juga hadir Pak John Kennedy Aziz, beliau Ketua PP Sumatera II yang membawahi Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi. Sehari-hari beliau anggota DPR Komisi 8. Kalau ada masalah bencana sosial, beliau anggota di sini. Berikutnya Bung Sabil Rahman,
Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan. Sehari-hari beliau adalah Sekjen Kosgoro 57. Di sini banyak pengikutnya Pak Sabir, termasuk sidang kita Injasi Senior Kosgoro. Ada juga Saudara Budi Setiawan, Wakil Sekjen Bidang Kepartaian, dan beberapa anggota yang lain, dan senior kita Legend of Bengkulu, Bang Ruli Hairul Azwar, anggota Dewan Pembina DPP Partai Golkar. Bicara Bengkulu kurang betul ketika bicara Ruli Hairul Azwar. Yang kita hormati dan kita banggakan semua, PLT Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Hedi Mirza Serjadi. Berdiri Pak Gubernur. Nah, kalau sudah kenal tapi kehormatan Bapak ini. Hadir di sini para senior, ada Pak Hijazi, Bupati Rejang Lebong, salah satu ketua di DPD Provinsi Partai Golkar. Terima kasih Pak Hijazi atas kebesaran hatinya demi menjunjung tinggi kebesaran Partai Golkar, soliditas Partai Golkar dengan mengundurkannya untuk maju sebagai calon ketua DPD Provinsi Bengkulu. Tapi kata beliau pesan, Dindo jangan lupa saya kasih tempat yang terhormat. Insya Allah siap. Yang saya hormati Pak Imran Rosadi, beliau Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Bengkulu, mantan Bupati 2 periode, dan sekarang Ketua Steering Komite. Jadi kalau berbicara Bengkulu, tidak mungkin kita lupakan dua tokoh senior kita, Pak Hijazi dan Pak Imron Rosadi. Jika nanti Pak Hedi terpilih dan bisa titip dua orang senior kita itu diberi tempat yang terhormat. Yang saya hormati Saudara Samsu Amanah, Ketua OC, yang telah bekerja keras luar biasa. 7 bulan saya datang ke sini tidak pernah ada bendera berkibar di Kota Bengkulu, tetapi kemarin Pak Darul mengatakan ketika turun di bandara sampai di hotel ini bendera kuning mewarnai Kota Bengkulu. Ini tanda-tanda bahwa kebangkitan Golkar akan mereka di Provinsi Bengkulu. Terima kasih Mas Sam. Pimpinan partai-partai politik yang hadir di sini, ada Demokrat, ada dari PDIP, dan yang lain. Ada dari Gerindra. Ibu Wali nanti terakhir. Yang kunci. Ketua Dewan Pertimbangan, kita tidak hanya menyelenggarakan musda luar biasa, tetapi harus diingat sekarang ini Kota Bengkulu sedang melaksanakan pilkada. Oleh karena itu mari kita tunjukkan tidak saja Kota Bengkulu kuning, tapi ruangan ini juga kuning. Sebagai bentuk kepada kalau mari kita hidup di dunia. Para ketua DPD Kabupaten Kota yang saya banggakan, kader-kader Golkar dan hadirin sekalian, pimpinan ormas, kader saya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak terasa 7 bulan sudah berlalu. Hampir tiap minggu saya datang ke Bengkulu, lapor di tempat topik yang ada. Live streaming alat dia bawa. Tugas yang diberikan kepada saya sebagai PLT utamanya adalah menyiapkan musyawarah. Alat di belakang. Saya meminta kepada Ketua Umum yang lama Pak Novanto dan Pak Idrus, jangan lama-lama lah saya di Bengkulu, cukup 3 bulan saja. Kalau kita sudah susah dan banyak. Tetapi perkembangan perkara lain, tidak saja musibah yang menimpa Partai Golkar di Bengkulu, tetapi badai nasional juga menimpa partai kita.
sehingga jangankan 3 bulan, 5 bulan tidak bisa, dan sekarang baru kita mampu melaksanakan musda luar biasa. Yang saya lakukan selama di Bengkulu tidak banyak, sekurang-kurangnya 2 saja. Pertama adalah bagaimana menjaga semangat berorganisasi, berpartai dari pengurus dan keluarga besar Partai Golkar di Bengkulu tetap hidup, agar supaya musibah yang menimpa ketua DPD Golkar tidak mempengaruhi kita dalam mengerjakan tugas-tugas organisasi. Ini saya katakan kepada pengurus seluruh Bengkulu yang saya kumpulkan pertama kali saya hadir di sini. Berikutnya baru dengan keluarga besar, tokoh-tokoh, senior, sesepuh dan permasalahan. Yang kedua adalah menjaga soliditas dan kekompakan. Walaupun PLT ini oleh Pak Darul diberikan otoritas dan kewenangan untuk melaksanakan revitalisasi, tetapi saya tidak melaksanakan kewenangan itu demi menjaga kekompakan, kebersamaan, dan soliditas Golkar di Provinsi Bengkulu. Walaupun biasa dinamika menjelang musda pasti ada naik turun, tetapi semuanya masih bisa dikendalikan dengan baik karena saya mengutamakan kebersamaan dan kekompakan dan soliditas. Dan alhamdulillah selama 7 bulan situasi itu dapat kita pertahankan. Mudah-mudahan hari ini kita melaksanakan musda, suasana teduh dan tenang juga bisa kita lakukan sehingga seluruh mekanisme dan proses yang akan terjadi dalam musda luar biasa ini bisa kita laksanakan dengan musyawarah mufakat tanpa meninggalkan esensi demokrasi dan kepatuhan serta ketaatan kita kepada KDRT Partai Golkar. Harapan saya kepada ketua DPD yang akan terpilih nanti, konsolidasi di Provinsi Bengkulu ini masih jauh dari harapan. Kita ada 10 DPD, baru 6 yang sudah musda, baru 4 yang sudah musda, 6 belum. Waktu itu saya ingin mempercepat pelaksanaan musda-musda, tetapi situasinya tidak memungkinkan. 2 sudah musda, tapi 2 belum dilantik. Saya hanya bisa melaksanakan 2 pelantikan, yaitu pelantikan Ibu Linda di Kota Bengkulu, dan saya tidak sempat hadir adalah pelantikan DPD Kabupaten Rejang Lebong yang diwakili oleh Pak Ibu. Karena itu maka tugas pengurus tingkat datang adalah bagaimana membuat akselerasi konsolidasi. Karena tanpa akselerasi konsolidasi kita akan ketinggalan. Waktu kita tinggal hanya 1 tahun efektif. Pekerjaan kita sudah menantang. Di depan kita ada pilkada Kota Bengkulu. Kita akan segera melakukan rekrutmen caleg tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kita punya tugas yang sangat berat. 2019 pemilu serentak pilek dan pilpres juga akan kita hadapi. Pengalaman yang untuk pertama kali akan kita laksanakan. Karena itu maka sekali lagi saya mengharapkan agar seluruh proses yang terjadi di dalam musda ini dengan kawalan Pak Darul, Pak Taufik, dan kawan-kawan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa musyawarah, kenapa harus beramai-ramai, ya kan? Itulah kira-kira harapan saya, dan mohon maaf kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar Provinsi Bengkulu jika selama memimpin Partai Golkar Provinsi Bengkulu ini ada tutur kata yang kurang dan salah, sikap dan laku yang kurang tepat, dan hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya. Atas kekompakan, soliditas dan kebersamaan seluruh DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, saya ucapkan terima kasih. Salah satu prestasi yang dicapai dari kebersamaan kita itu adalah pendaftaran partai politik di Provinsi Bengkulu berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imron, khususnya Pak Samsu dan Sekretaris DPD Pak Ahmad Bakri. Mana orang Pak Ahmad Bakri? Ada ya? Tidak lepas dengan kopiah. Terakhir, izinkan saya menyampaikan 2 buah pantun. Karena sebagai guru rasanya kurang elok kalau tidak berpantun. Tadi malam sebelum tidur Pak Darul saya
mikir-mikir ya, sama pantun yang cocok untuk membunuh. Satu pantun untuk membunuh, dan kedua pantun untuk berburu. Orang menikah pergi ke Bengkulu, mengucap sumpah mengikat janji. Banyak kenangan di kota Bengkulu, orangnya ramah memikat di hati. Bermusyawarah untuk mufakat supaya musyawarah teduh dan menang. Kalau tekad sudah bulat, Golkar jaya pasti menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan bersama sambutan pelaksanaan tugas guru Bengkulu kepada Tuan Bapak Haji Yomini Syari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan saya banggakan keluarga besar Partai Golkar. Hadir dengan kita sekalian dari unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, baik dari unsur pembina maupun pelaksana operasional partai. Ini Pak Ruli Khairul Azwar, yang sebenarnya saya banggakan Ketua Umum Partai Golkar, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Korbit Kepartaian Pak Khusus Garis Tanggal. Yang saya hormati pelaksana tugas DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu beserta seluruh jajaran DPD Partai Golkar seprovinsi Bengkulu, pimpinan organisasi pendidikan dan pendidikan organisasi saya Partai Golkar, pimpinan partai politik peserta pemilu di wilayah kerja pemerintah Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu hadirin sekalian, para undangan awak media yang saya banggakan. Mengawali sambutan saya dalam kesempatan yang sangat baik ini, pertama saya mengajak dan mengingatkan kita sekalian. Mari kita untuk tidak henti-hentinya selalu bersyukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia yang kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur apa yang sudah kita dapatkan, tugas tanggung jawab yang dapat kita tunaikan sekecil apapun selama ini. Pada masa-masa yang akan datang, kualitas maupun kuantitasnya itu akan selalu bertambah. Amin. Selanjutnya mari kita perbanyak salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan rahmat dan keberkahan itu akan tercurah pada keluarga dan sahabat beliau. Kemudian terlimpah kepada kita sekalian para pengikutnya. Amin. Allahumma. Bapak Ibu hadirin sekalian, pengurus beserta seluruh keluarga besar Partai Golkar yang saya hormati, tentu saya atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Bengkulu, kami menyambut baik agenda partai seperti ini. Karena kita meyakini Bapak Ibu sekalian, partai tetap menjadi saluran dan wadah yang paling efektif di dalam menghasilkan kepemimpinan formal di jajaran pemerintah partai. Maka agenda partai politik seperti ini saya kira pasti menjadi kebutuhan bagi organisasi partai. Dan sekali lagi bagi pemerintah, tidak mungkin pemerintah dapat dijalankan dengan baik tanpa dinakodai kepemimpinan formal dari semuanya. Keberadaan Partai Golkar dalam pandangan pemerintah
saya kira adalah partai yang paling berpengalaman, partai yang paling memiliki SDM yang handal dari semua lini. Maka sekali lagi bagi pemerintah, keberadaan Partai Golkar amat sangat bermanfaat, amat sangat memberikan kontribusi yang besar dalam rangka apa? Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lalu kami juga mengamati dari sisi pemerintah bahwa apa yang menjadi program pokok dari Partai Golkar justru sangat sejalan dan betul-betul apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Di mana Golkar ya sekarang mendeklir program-program unggulannya. Sekali lagi dalam Provinsi Bengkulu juga sangat kompatibel, sangat sejalan dengan visi-misi pembangunan daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kota. Utamanya dalam rangka ini kan harapan rakyat dari semua level, dari semua kalangan. Ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Kalau Golkar sebagai partai sudah mendeklir itu menjadi program utama, pasti pemerintah menyambut baik dan akan ikut bekerja sama. Kemudian yang kedua terkait dengan program penyediaan rumah yang terjangkau. Iya, rumah yang terjangkau. Ini juga menjadi harapan sebagian besar masyarakat kita. Demikian juga program-program yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Sekali lagi di depan seperti yang saya sampaikan, itu sangat sejalan dengan visi-misi kami di dalam rangka membangun Provinsi Bengkulu yang kita cintai. Maka harapan saya melalui Musdalub ini, walaupun tadi disampaikan ada goncangan, ada trouble lah sedikit dalam kepemimpinan Partai Golkar. Saya kira dalam konsep riset SDM sekalian, boleh ada trouble sedikit, jatuh sedikit, tapi segera bangkit, segera bangun. Yakinlah, pas saya masuk ke ruangan ini, suasana keramahan, semangat itu terasa betul. Dan itu saya kira menjadi pintu pembuka bagi Golkar untuk memberikan peran yang lebih besar untuk membangun Bengkulu yang kita cintai. Sebagai penutup secara khusus sekali lagi kepada seluruh jajaran pengurus Partai Golkar, baik dari unsur Dewan Pembina maupun Dewan Pimpinan Pusat, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Bengkulu, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari Provinsi Bengkulu Bendera Presiden yang kita cintai. Juga atas pelaksanaan semua musda yang dikomando oleh PLT DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Ya juga kami sampaikan ucapan terima kasih karena kami yakin betul dengan kerjasama dari seluruh partai politik pengusung Pilpres maupun Pileg yang akan datang, ini kerjasamanya amat sangat harmoni yang ada di Provinsi Bengkulu. Terakhir sebagai penutup sekalian, di hadapan kita secara nasional kita akan menghadapi agenda pemilihan kepala daerah serentak. Dan di Provinsi Bengkulu agenda itu ada satu, khusus pemilihan wali kota dan wakil wali kota Provinsi Bengkulu. Saya berharap banyak peran dari seluruh partai politik untuk menyambut dan melaksanakan agenda ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Bagi kami pemerintah sekalian, akan lebih nyaman kalau menyebut agenda ini adalah agenda pesta demokrasi. Jangan disebut sebagai agenda tahun politik. Karena kalau kita mendengar satu agenda pesta demokrasi, maka akan terasa justru nilai-nilai yang ingin kita bawa, yang ingin kita bangun adalah menempatkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Melalui apa? Melalui pesta pemilihan kepala daerah. Nah, nuansa pesta ini yang kita bangun dalam kemasan nilai-nilai demokrasi. Artinya apa? Meriahnya itu harus kalau pesta ini. Harus meriah. Heroik harus heroik kalau pesta ini. Sumber daya harus dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Keluarkan sumber daya sebanyak-banyaknya. Namun harus ada kejelasan aksi. Goalnya itu harus pasti. Apa? Terpilihnya pemimpin sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Maka pesan saya yang penutup sebagai kepala daerah, saya berharap betul proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini kita kedepankan betul nilai-nilai demokrasi.
Saya yakin kalau para calon partai politik pengusung sudah sangat siap untuk membawa nilai-nilai demokrasi. Masyarakat lebih siap lagi sebenarnya untuk berdemokrasi. Lebih siap lagi untuk berdemokrasi. Nah, yang seringkali menciderai proses pilkada ini sekalian cuma dua. Yang seringkali nilai-nilai demokrasi itu menjadi hilang. Tujuan akhirnya menjadi tidak tercapai. Yang pertama apa? Manipulatif. Kalau hal ini kita singkirkan dan sama-sama kita perangi secara bersama-sama, insya Allah pesta demokrasi itu akan terasa betul nuansa pestanya. Kemudian yang apa kedua? Beli campaign. Kalau kedua hal ini kita hindari secara bersama-sama, karena pada akhirnya konstituen itu kan tercemari dengan dua hal ini lah. Beli campaign dengan manipulatif. Maka sekali lagi saya berharap banyak seluruh partai politik untuk menghindari menjauhkan yang membasmilah secara mendasar di Provinsi Bengkulu khusus sebagai bentuk tanggung jawab moral kita bersama agar pelaksanaan Tiwakot ini betul-betul menjadi agenda pesta demokrasi yang berkualitas dan produktif untuk wilayah Provinsi Bengkulu. Sekali demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian itu sekalian saya ucapkan terima kasih. Selamat bermusdaluk. Saya sekali lagi yakin betul dengan pengalaman dan ketersediaan SDM di Partai Golkar pasti semuanya berjalan dengan baik dan produktif. Dinamika itu biasa. Justru itu yang membuat semangat Partai Golkar untuk tetap tampil sebagai partai yang besar dan memberikan sinergi yang besar juga untuk membangun Republik Indonesia khususnya. Demikian sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua DPP Partai Golkar. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Korbit Partai DPP Partai Golkar dan sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang kami hormati Bapak Datuk Fiskal disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sambutan, saya ingin mengajak kita semua memanaskan suasana pagi ini dengan dia Partai Golkar. Yang pertama, kalau saya sebut Golkar, tolong jawab dengan bersih. Yang kedua, saya sebut Golkar, tolong jawab bangkit. Yang ketiga, saya sebut Golkar, tolong jawab jaya. Yang keempat, saya sebut Golkar, tolong jawab menang. Golkar, 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 insya Allah. Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu yang saya banggakan, yang pertama, terima kasih Pak Gubernur yang hadir pagi ini beserta istri Pak Gubernur, bapak-bapak pimpinan Forkopimda, teman-teman DPP Partai Golkar yang sudah diperkenalkan oleh Pak Yahya saya ini tadi, PRT Ketua Pak Yahya dan segenap pengurus Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang saya hormati, para ketua partai politik yang berkesempatan hadir pagi ini, pimpinan DPRD beserta segenap anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Bengkulu, ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang saya hormati, para bupati se-Provinsi Bengkulu yang berkesempatan hadir pagi ini, para ketua organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar, para ketua DPD Partai Golkar Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu, para peserta musdaluk, kader Partai Golkar, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saudara yang saya banggakan dan saya muliakan, mari kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala
Di pagi menjelang siang ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara pembukaan Musdalo Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang mendapat berkat dari Allah, sehingga pertemuan ini juga pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada pemimpin umat, tokoh tauladan kita semua, Muhammad Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita Live streaming setiap beliau sampai akhir hayat kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Yahya dan Pak Gubernur, PLT Gubernur, bahwa Golkar akhir-akhir ini pernah ditimpa oleh bencana di Bengkulu, bencana di pusat, dan alhamdulillah semua bencana itu telah kita lewati dengan baik. Dan oleh karena itu, mari kita semua mendoakan agar pemimpin Golkar yang telah menyelesaikan tugasnya sebelum Pak Yahya, kita doakan diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Pak Ridwan Mukti dan kemudian beliau tetap dalam sehat walafiat, semangat untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, di pusat pun kita sudah menyelesaikan melewati masa bencana itu. Kita sudah melaksanakan munaslup dan semangat sekarang sudah mulai bangkit kembali. Dari hasil survei terakhir kita sudah berada lagi pada urutan kedua setelah merosot pada urutan ketiga sebelum munaslup yang lalu. Beberapa program pokok yang sudah disusun di dalam munaslup dan susunan pengurus yang dibuat sedemikian rupa semuanya akan menjadi acuan kita di dalam menjalankan roda organisasi pada masa yang akan datang. Dalam susunan kepengurusan, dan ini sekaligus pesan kepada kawan-kawan yang akan mengusung pengurus yang akan datang, kita di pusat itu sudah fokus kepada pemenangan pemilu. Karena memang tantangan kita ke depan itu adalah pilkada dan pemilu serentak presiden dan pemilu legislatif. Yang kedua, pengurusnya juga dibuat orang-orang yang mulai sudah ditempatkan pada titik-titik yang kemudian akan mereka perjuangkan sebagai daerah konstituen pada masa yang akan datang. Program-program juga kita tidak buat program yang muluk-muluk, tapi yang konkret-konkret tadi sudah disebut oleh Pak PLT Gubernur. Kita ingin masyarakat memperoleh sembako dengan mudah dan murah. Kita ingin masyarakat dapat lapangan pekerjaan yang memadai. Kita ingin masyarakat bisa mendapatkan rumah yang nyaman dan aman. Dan yang keempat, kita ingin menuju perindustrian G4 yang perlu didukung oleh pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk mewujudkan semua itu, maka Golkar perlu berkuasa. Di tempat kita semua dan ada pimpinan partai lain. Buat apa Golkar berkuasa? Bukan untuk Golkar. Golkar berkuasa untuk mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pembangunan. Oleh karena itu kita bersama-sama dengan partai lain, mari kita rebut kekuasaan dengan bermartabat, dengan demokratis, untuk kita abdikan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa Indonesia, wabil khusus di Provinsi Bengkulu. Untuk itu, maka tiada kata lain kepada calon-calon pengurus Partai Golkar yang disusun sesudah musda ini, jangan buang waktu terlalu banyak. Kita tidak punya lagi kesempatan untuk bermewah-mewah untuk membuang waktu. Kalau perlu 1 minggu kepengurusan selesai, dikirim ke pusat, kita sahkan. Dan pelantikannya, insya Allah Ketua Umum akan hadir. Karena waktu sebelum kami ke sini bersama PLT Ketua, kita konsultasi kepada Ketua Umum insya Allah akan hadir pada pelantikan pengurus Golkar Provinsi Bengkulu, tidak pada pelaksanaan musda. Seyogianya Pak Ibnu Munzir akan membuka musda ini, mewakili Ketua Umum. Tapi Pak Ibnu Munzir berhalangan karena sesuatu hal, maka diwakili oleh wakilnya lagi. Ya saya yang mewakili beliau. Nah, saya berani berada di tempat ini
Karena saya sudah naik kelas 2 kali setelah mendapat tugas belajar di Bengkulu. Jadi tugas belajarnya di Bengkulu waktu itu saya masih sekretaris jenderal, balik lagi ke Jakarta menjadi ketua bidang, sekarang sedikit lagi di atasnya wakil koordinator bidang. Nah, ini adalah keberkahan dari Bengkulu yang saya peroleh pada waktu yang lalu. Nah, mudah-mudahan Bengkulu ini akan selalu berjaya di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, saya titip pesan kepada ketua terpilih dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa dalam bulan Februari ini, paling lama pada pertengahan Maret, seluruh musda-musda kabupaten sudah diselesaikan. Karena pada bulan Maret dan April kita sudah akan mulai menyusun daftar calon di setiap kabupaten kota dan di provinsi. Sekaligus kita ingin menetapkan calon untuk pusat. Ketua Umum menargetkan bahwa untuk legislatif di pusat, insya Allah kita mau mencapai target 20%. Kita harus berjuang untuk itu. Provinsi Bengkulu hari ini anggota DPRD-nya ada 5. Kami minta diperjuangkan oleh seluruh kader Bengkulu untuk jadi 9 pada pemilu yang akan datang. Kami bikin di semua provinsi dan kota usahakan dan diperjuangkan 20% untuk setiap DPRD, provinsi dan kabupaten kota agar kita punya sedikit keleluasaan untuk mengelola. Saya tidak boleh berpanjang lebar karena ini baru pesan-pesan awal. Semua belum tahu diamankan kepada siapa pesan ini, amanahnya akan dibebankan. Tetapi intinya konsolidasi harus segera selesai. Semua program nanti difokuskan kepada pemenangan pilkada dan pemilu. Ada calon wali kota kita. Saya minta semua DPD kabupaten kota di Bengkulu dengan caranya mengerahkan seluruh tokoh masyarakatnya di Bengkulu, Benteng yang ada di Bengkulu, Bengkulu Utara yang ada di kota Bengkulu akan dikonsolidasikan oleh ketua Golkar kabupaten setempat dalam rangka memenangkan Ibu Linda menjadi wali kota Bengkulu pada pilkada yang kedua. Terakhir, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Pak Yahya Zaini yang sudah melaksanakan tugas sebagai PRT Bengkulu dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan menjadi kenangan baik buat Bapak dan sesuatu yang bermanfaat buat Golkar Partai Bengkulu secara khusus. Pada Pak PRT Gubernur, kami ingin mengaturkan terima kasih atas segala perhatian, bimbingan dan dukungan Pak PRT Gubernur pada Partai Golkar setelah ditinggal oleh Pak Ridwan Mukti. Mudah-mudahan amanat yang lebih besar kami titipkan kepada Pak Gubernur untuk membesarkan Golkar di Provinsi Bengkulu pada masa yang akan datang. Siap kita? Siap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri? Ya, nanti didampingi Pak. Dilanjutkan dengan pemukulan dom, didampingi oleh pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Ketua Panitia Bapak Iwan Rosyadi, Bapak John Kennedy Aziz, Ibu Patriana Sosialida, Bapak Topik Kurniawan yang bersilakan untuk mendampingi pemukulan dom. Stop. Mohon maaf, Bapak Topik Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3.
Bos aja Ibu Linda. Ibu Linda untuk bos saya. Jalan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kegiatan bersama Mas Partai Golkar hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara pada hari ini, kita saja kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Sekretaris MPI Bapak Dr. Sasuke. Disilakan. Jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Majelis Forum Musyawarah, mari kita sejenak menyampaikan doa kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga musyawarah kita dapat terlaksana dengan lancar, dengan penuh rasa kedamaian, dan menghasilkan keputusan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, terutama kepada Bapak PLT Gubernur, mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin sehingga dapat memimpin masyarakat Bengkulu ini menuju adil dan sejahtera. Bagi kita yang beragama bukan Islam, mari kita berdoa dengan cara kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mohon berkenan mengaminkan dan berdoa bersama kami. Malah hadiyah wa kulliyah solehah. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghnina bil iman wa zayyina bil ihsan. Allahumma ghnina bil iman wa zayyina bil ihsan. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqa ba'dahuma wa tafarruqa ma'suma. Allahumma ja'al hadha biladina Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Mujibas sa'ilin. Wa du'ana maghfiratika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pembukaan musyawarah daerah luar biasa Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu tahun 2018 pada hari ini selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kesediaan dapat berfoto bersama Bapak Presiden beserta Ibu dan DPP dan persilangan. Aku sering ngasih foto di studio kan. Bersama. Nanti kalau Salam bersiap kepada ketua DPD Kabupaten Batang bersama kami makasih banyak, Pak. Ada yang lewat.
Boleh, jadi. Ri. Untuk mempersiapkan kepada ormas yang diberikan dan mendirikan, kami persilakan untuk bersiap-siap untuk berdoa bersama. Sekali lagi ormas yang diberikan dan mendirikan, kami persilakan untuk berdoa bersama. Bapak Ibu, kemudian sebagai rekan-rekan saya akan mengundang Bapak Ibu tidak makan siang bersama. Kami persilakan untuk sedangkan meja makan yang telah disediakan di kemudian terima kasih Bapak bersama-sama. Baik, sudah menghormati sekali kami mengenai Bapak Ibu Saya kencang dari mana? Grup. Sama SC ya, pokoknya sama SC ya. Ayo, foto-foto ada ini. Nyanyi ya. Ada lagi yang mau bersuara? Jadi saya kira mudah-mudahan kemarin ya kita seluruh kali saya minta dengan masing-masing pimpinan ini agar menyegerakan proses ini. Pasti sekarang kita walaupun ada pergantian rencana seleksi ulang bukan sampai mengganggu karena proses lelang itu tetap berjalan dengan cair misalnya. Nanti kalau memang di dalam perjalanan ada pergantian juga dan sekali lagi secara kepanitiaan tidak ada. Jadi tadi kemarin saya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap harga pribadi APS yang juga akan membantu berkoordinasi dengan harga. Di agama sudah kita sudah di sini. Saya kira itu masih kewenangan dari partai bukan ya. Itu diserahkan sepenuhnya kepada kita. Jadi kita siap dengan
karena ini betul tanggung jawab moral kepada pimpinan kita yang selanjutnya. Saya kira itu. Ini baru ancang-ancang diadakan April. Karena itu dalam rangka penyerahan sertifikat lahan yang diserahkan ke Pelindo 11,8 hektar. Itu Bapak Presiden akan menyerahkan langsung ke masyarakat. Nah, sekarang kita tunggu proses pendataan sudah selesai. Karena sedang proses sertifikasi yang kedua ini. Kalau tidak salah sekitar 800 kakak. 800 kakak ditambah pasung dan pasos. Ya itu kalau itu kan penetapannya kan di wilayah kan. Secara umum sebenarnya kita tidak melakukan persiapan, tapi lebih kepada tadi saya melihat bagaimana dinamika yang selama ini memang secara emosional yang dikatakan ya.